Beda harga sekitar hampir 12 juta. Gue bakal bikin komparasi Suzuki Fronx SGX dan XL7 Alpha. Varian paling mahal. Kira-kira mana yang paling worth it? Atau buat kalian yang masih bingung, tonton video ini sampai habis. Jadi sebenarnya kedua mobil ini punya segmen yang beda teman-teman. XL7 itu 3 baris low SUV, sedangkan Suzuki Fronx ini sebenarnya SUV crossover atau bisa dibilang hatchback gitu juga ya mungkin ya, pengganti Baleno. Dan memang harganya memang juga lebih mahal. Ini 321.900 varian paling mahal, sedangkan yang varian XL7 Alpha ini sekitar 309. Dan kalau kita ngomongin pajak perpajakan, pajaknya memang beda nih. Kalau untuk XL7 yang gue pegang ini, pajak SNK sekitar 4,3 jutaan. Sedangkan kalau si Suzuki Fronx itu pajak SNK-nya tuh sekitar 3,6, jadi memang lebih murah. Dan kalau kita ngomongin kunci juga memang mirip-mirip. Bedanya kalau XL7 dia ada aksen-aksen warna biru, kalau yang Fronx dia tidak ada. Tapi tetap ada tombol lock, unlock, dan ada kunci manual gitu. Jadi kuncinya memang nggak terlalu beda banyak. Dan kalau kita lihat dari tampak depan, yang pasti beda adalah Suzuki Fronx sudah dilengkapi dengan fitur-fitur ADAS perdana dari Suzuki. Dan perlampuan, teman-teman lihat sendiri ya. Ini sekelas malah mirip Vitara sebenarnya si Fronx. Perlampuan sudah LED, ada kamera 360 juga. Dan pada saat dipencet unlock, dia nanti lampunya otomatis nyala. Dan XL7 juga sama, lampunya juga akan otomatis nyala pada saat kita pencet unlock. Ini lampu sen, fog lamp masih halogen biasa, belum ada kamera-kamera 360. Jadi, dari tampak depan, tampaknya cukup sama-sama gagah. Cuman kalau teman-teman ngeh, ini ground clearance-nya lebih tinggi sedikit ya. Kalau kita ngomongin mesin, XL7 Alpha ini pakai kode mesin K15B. Tenaganya itu sekitar 104 PS, torsinya sekitar 138 Nm. Air intake-nya cukup tinggi teman-teman. Tuh, air intake-nya cukup setinggi ini. Dan ini sudah dapat peredam juga. Matic-nya 4 AT percepatan, masih AT konvensional. Sedangkan kalau untuk si Fronx, kode mesinnya itu ada 2 ya. Dia memakai K15B sama K15C. Sedangkan kalau untuk hybridnya itu pakai K15C, tenaganya memang lebih kecil sedikit. Itu sekitar 100 PS, torsinya sekitar 135 Nm. Karena apa? Karena memang dia ini fokus ke irit-irit BBM, dan perbedaannya tuh di Suzuki Smart Hybridnya itu adalah ini ada dual injektor nih setahu saya. Matic-nya 6 percepatan, sudah dapat peredam mesin juga, air intake-nya juga sama-sama cukup tinggi. Jadi makanya saya bilang kedua mobil ini memang cukup mirip dan kayak memang seru aja kalau kita komparasi. Apalagi harganya memang cukup mirip dan beda tipis. Halo Suzuki Lovers, balik lagi sama Ningsi, sales konsultan dari Suzuki Pusat Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM19, patokannya di Terminal Pulau Gadung. Mobil yang kita review ini ada Suzuki Fronx SGX, harganya di 321.900, dan di sebelah kiri aku udah ada Suzuki XL7 di on the road 309.200. DP-nya masing-masing mulai dari 10% aja, nanti bakalan dapat bunga ringan dari Ningsi. Ada juga promo, bunga ringan, DP ringan, terus tenor bisa sampai 7 tahun. Apalagi kalau Bapak Ibu mau trade-in, nanti bakalan dapat cashback tambahan dari Ningsi. Jadi Bapak Ibu yang mau test drive, servis, klaim asuransi ataupun garansi, dan juga pembelian mobil baru bisa nanti hubungi Ningsi di 0877 6905 0247. Nanti ketemu di showroom ya. Terima kasih. Jadi kedua mobil ini memang cukup seru banget. Yang orang sering komen adalah mobil ini underrated dan memang ternyata cukup laku ya. Beda dimensi tentunya ya. Ini lebih compact 3,9, ini sekitar 4,4, beda sekitar 40-an cm untuk wheelbase-nya. Tapi profil bannya tuh sama, 195 50 ringnya 16. Cakramnya lagi-lagi cuma depan doang, tapi kayak remnya sudah ABS dan sudah dilengkapi dengan electronic brake distribution, terus juga sudah dilengkapi dengan hill start assist yang nahan 3 detik. Ini velgnya kurang lebih kembangnya tuh memang mirip-mirip loh warnanya nih. Kembangnya nggak mirip, warnanya maksudnya. Warnanya kayak abu-abu kayak gini, dan keduanya sama-sama set cladding. Cuman kalau XL7 nih agak gede banget gak sih? Gegedean banget. Ini udah pas lah, ini udah pas. Dan ada aksen-aksen kayak ini bikin tambah ganteng termasuk sidecar. Bedanya lagi, ini sudah rapi dengan blind spot monitoring, ada kamera 360 juga. Terus roof rail sama-sama, ya kan? Handle-nya kalau si Fronx dia sewarna body, XL7 dia ada krom-kroman. Talang air, ini roof rail-nya lebih
masih kelihatan old banget ya. Ini lebih kekinian. Tampilan tampal belakang XL7 sama Fronx tentunya lebih ganteng, ya nggak perlu didebatkan ya, udah pasti lebih gantengan si Fronx. Kalau kita ngomongin XL7 belakangnya itu memang mirip dengan si R3 juga. Kalau ini bener-bener kayak totally baru. Lampunya cakep dari kiri ke kanan, ada kamera 360 juga, antena Savin, spoiler, wiper sama. Cuma spoilernya gue lebih suka yang si Fronx, ini lebih ganteng. Tapi keduanya sama-sama punya fungsi fitur ya nih pada saat dipencet unlock. Pada saat dibuka bagasi kayak gini, kalian nggak perlu khawatir karena keempat pintu lainnya itu masih terkunci. Sama-sama, nah XL7 ada bagasinya lebih gedean sedikit yang bisa ketutup. Terus ini bisa berfungsi kalau misalnya dilipat kayak gini, kalian misalkan habis belanja ikan dan segala macam, ini lebih tahan air. Ini sebenarnya lebih mobil keluarga banget lah ya. Tapi gue pribadi sebenarnya punya mobil 3 baris juga baris 3 lebih sering gue lipat gitu. Nah, kalau di Fronx ini ada separator buat simpan barang, itu nggak bisa diintip dari luar. Nah, kalau Suzuki Fronx ini semuanya sudah lebih canggih. Selain dilengkapi dengan fitur ADAS, dia ada head-up display yang nggak ada di XL7. Terus ini teman-teman nggak, ini langsung connect Apple CarPlay ya. Karena tadi saya sudah connect, dia wireless. Sudah dilengkapi dengan wireless charger juga. Dan sudah dilengkapi dengan kamera 360, cuma dia belum ada shortcutnya. Tapi pada saat masuk gigi mundur, dia nanti akan otomatis langsung jalan. Tuh, kalian bisa lihat seolah-olah dari atas kayak gitu. Terus di sini interiornya juga beda banget. Ini warnanya tuh coklat sama warna hitam. Ini konsolnya mirip-mirip. Rem memang masih tarik manual, cuman dia sudah dilengkapi dengan tilt, teleskopik, sudah ada pedal shift juga, sudah ada smart cruise control atau adaptif yang tidak ada di XL7. Tombolnya di sini juga banyak. Ini untuk matiin ya, lane keeping assist, matiin untuk forward collision, dan sorry ya, saya koreksi. Shortcut untuk kameranya letaknya ada sebelah sini. Nggak ada di sini tapi letaknya di sini. Jadi tata letaknya sangat ergonomis. Manual leveling ada. Posisi duduknya gimana? Ini saya merasa lebih compact jika dibandingkan dengan si XL7-nya sih. Nih teman-teman bisa perhatiin jarak kepalanya dan segala macam, ini pas banget. Tata letak konsol, armrest ini semuanya sudah cukup oke semua. Matic-nya PRN-D mode manual atau sequential. Jadi kalian pindah ke M untuk naik turunin di sini. Cuma bedanya kalau kalian pada saat aktifin yang cruise controlnya, kalau posisi di M dia nggak bisa, harus di D. Spion dalam di sini masih DNet biasa. Sun visor yang ada kaca cuma sebelah kiri doang. Pada saat duduk di sini saya merasa ini tidak sekompak Fronx, ini berasa lebih, posisi duduknya saya merasa lebih di bawah. Padahal tadi gue pikir ini lebih ke atas ya, ternyata lebih ke bawah. Di sana lebih ke atas ya kan. Terus ini nggak bisa teleskopik, ini tilt doang. Cruise control doang, tidak ada adaptif. Terus head unitnya ini lebih bapak-bapak banget. Fronx lebih anak muda. AC-nya semburnya cukup lengkap. Defogger depan, defogger belakang juga ada. Arah semburan atas bawah juga ada. Konsolnya mirip-mirip, bisa dimajuin juga. Rem tangan masih tarik manual. Matic-nya PRN-D 2L, ada overdrive. Nah, sedangkan Fronx kan dia ada Tiptronic kan. Terus ini perpaduan warnanya cuman hitam, black glow ini kayak wooden panel. Kalau Fronx itu lebih banyak bermudanya. Jarak kepala saya merasa ini lebih lega banget. Kalian bisa lihat sendiri bandingin, ini lebih lega. Tapi airbagnya cuma ada 2 nih. Airbag cuma ada 2. Fronx ada 6, safety belt belum ada adjuster juga. Tapi ini belum dibungkus jok kayak gini. AC-nya masih fabric, tapi fabricnya menurut gue masih cukup oke. Dan di sini ada aksen-aksen wooden panel. Dan kalau kalian cari mobil tuh wajib banget deh kalian duduk, datang coba lihat, rasakan ini build quality-nya seperti apa. Tapi ada nilai plusnya. Di sini cup holdernya dia ada blower AC, jadi ngejaga minuman tetap dingin. Wireless belum ada. Ini port USB, ini aux in sama power outlet aja kayak gini. Jadi nggak terlalu banyak beda. Rem tangan nggak bisa gue bilang kelemahan ya, karena ada beberapa orang yang lebih suka rem tangan tarik crack. Nah, yang bedanya lagi ini ada spion dalam, nyebutnya apa? Smart mirror atau dashcam yang nyala kiri dan kanan. Fronx belum ada, tapi kalian bisa upgrade. Sun visor nggak ada kaca cuma ada sebelah kiri doang. Tapi abis dari Fronx kiri sini ini berasa buset, ini kayak berasa berada di dalam rumah yang lega banget ya. Ternyata ini lega banget ya. Fronx lebih compact banget. Baris keduanya yang bedain adalah kalau XL7 dia ada armrest, ini nggak ada armrest. Ini nggak ada armrest, tapi headrest ada 3, blower AC juga ada 2, jadi nggak perlu takut kepanasan. Ada port USB dan Type C. Seatbelt pocket ada sebelah kiri, yang ini tidak ada. Tapi ini udah posisi duduk saya juga sudah cukup nyaman. Nih masih ada jaraknya cukup gede. Ada pemadam di situ. Ini handle-handlenya sudah chrome, ada hand grip kiri dan kanan. Dan sama-sama
Ini sangat SL7 banget headrestnya. Ini gede banget. Jadi kalau kalian duduk sini ini cukup menghalangi pandangan. Tapi di satu sisi ini bikin nyaman di penumpang depan maupun di sisi drivernya. Ini kan lebih nyaman. Dan kalau dari segi safety ini juga lebih lengkap karena airbagnya sampai pilar-pilar sini juga sih. Gitu. Jadi cocoknya ini buat mungkin anak muda, anak kuliahan atau yang baru keluarga anaknya baru 1 atau 2. SL7 ya mungkin butuh orang yang butuh 3 baris yang lebih muat banyak penumpang. Buat duduk memang lebih nyaman apalagi lagi panas-panasnya. Jadi sebenarnya kalau ada yang komen sayang ya keduanya nggak ada sunroof atau panoramik, sebenarnya nggak butuh-butuh banget dan memang sekelasnya dia juga belum ada. Dan ini jadi salah satu catatan. Ini mobil keluarga tapi headrestnya cuma ada 2 nih. Tapi jujur aja mau headrest ada 3 juga duduk di tengah tuh memang gak nyaman. Dan di sini ada armrest, cuma tidak ada cup holder. Ada armrest, ada Isofix juga keduanya. Terus di sini catatannya kalau di Fronx itu ada port USB dan Type C, ini hanya port USB aja gitu loh. Dan wheelbase-nya kan 2,7 ya. Ini hampir mirip-mirip dengan si Fronx juga. Ini semuanya belum dilengkapi dengan auto door lock juga. Blower AC-nya letaknya ada di atas, ada hand grip kiri dan kanan. Dan karena ini mobil keluarga, tentunya ada baris ketiga yang menurut gue udah cukup nggak terlalu memaksakan lah ya, cukup oke gitu loh. Jadi buat kalian kalau misalkan pulang kampung, mobil ini bisa banget. Tapi kalau misalkan ada yang ngomong, wah ini mobilnya ke bapak-bapak banget ya, nggak apa-apa sih, karena banyak juga teman-teman gue yang masih bapak-bapak muda, banyak yang suka pakai XL7. Kenapa? Karena mobil ini cukup modifiable. Jadi gimana kalian? Sekali lagi saya cuma mau nanya, ada yang pakai XL7 nggak? Atau ada yang pakai Fronx? Coba dong kalian sharing-sharing di kolom komentar. Barangkali ada teman-teman yang nonton ini masih bingung, mendingan Fronx atau XL7 ya? Coba kalian komen ya. Lagi ada rusa, jadi gue ini ada di Rava Coffee. Nanti mungkin kalian lihat titik mapsnya. Jadi beberapa kali gue syuting di sini karena tempatnya asik nih. Jadi bisa nongkrong di sini, terus bisa tes jalan nanjak dan segala macem. Nah, ini sekarang nih dari mana nih, Mbak? Kita udah berapa kali guys ketemu dan masih nanya aku dari mana. Aku Ningsi, Suzuki Pusat, Pulau Gadung. Iya, ini kan beda harga sekitar Fronx itu 321.900. Sedangkan kalau si S7 309.200.000. berarti sekitar kurang lebih beda 12 juta ya. Bener. Ada nggak yang komen, aduh mendingan S7 aja deh lebih murah gitu? Ada nggak? Ada banget. Terus yang ngomentarin, aduh looksnya XL7 mah udah old banget, modern si Fronx lah. Tapi kalau dari segi kenyamanan dan juga keluasan, XL7 menang mas. Iya, itu yang bikin mahal pertama mungkin karena ada fitur ADAS yang lengkap. Tapi kalau dari segi sebenarnya kebutuhan juga beda banget ya? Benar, beda banget. Kalau misalnya buat siapa sebenarnya kalau Fronx itu? Kalau Fronx ini lebih ke anak muda yang modern, terus juga pengen mobil yang compact dan teman-teman yang berkeluarga tapi baru anak 1 itu cocok sih. Nah kalau XL7? Kalau untuk Suzuki XL7 nih, kalau misalnya emang keluarganya udah banyak nih, anaknya udah 3 atau mertuanya juga pengen ikut dalam mobil tuh, itu cocok banget bawa XL7-nya gitu mas. Ya gampangnya gini gue simpulin ya, Fronx ini lebih anak muda banget, XL7 lebih bapak-bapak banget. Itu banyak sih yang komen di live TikTok aku. Tapi nggak juga. Beberapa teman gue juga masih anak muda juga pakai XL7 karena mobilnya juga ibaratnya modifiable gitu loh. Bener. Modifiable. Tapi kalau misalkan teman-teman yang kayak misalkan masih galau, harus apa nih, Mbak? Harus test drive sama Ningsi di showroom. Nanti ketemu aku. Aku drop nomornya di sini di 087769050247. Ntar ketemu aku ya. Ya. Kalau misalkan mau modifiable tuh sebenarnya ada juga Espresso, Bener. Jimny, Vitara juga cakep ya? Jimny lagi ready ya mas. Oh, bisa gitu ya? langsung kontak aku karena di Suzuki Pusat Pulau Gadung itu di pusat, jadi bisa cepet dapetnya. Ya. Intinya gue sudah test drive dua-duanya cukup nyaman, cuman memang beda aja. Kalau XL7 tuh 3 baris, nggak sekompak si Fronx. Fronx lebih kompak, udah gitu fiturnya juga lengkap dan mobil yang dilengkapi dengan fitur ADAS pertama di Suzuki. Bener. Dan next pengen dibahas apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.